itu yang nge-shoot itu istri saya sendiri. Jadi istri saya, karena saya udah komitmen sama istri saya, mau sukses nggak, mau jadi orang sukses nggak. Akhirnya saya beli ikan cupang, menjual anting istri saya. Sayang sama orang tua, sama keluarga, sama teman. Sempat izin sama istri sama ibu saya mau bikin video dalam YouTube dengan konten khusus ikan cupang. Halo, nama saya Dedi Yusolianto. Tapi biasa orang-orang panggil saya dengan sebutan Diwain. Usia saya itu bukan sekitar ya, 47 tahun ya. Lulusan S1 akuntansi di salah satu universitas swasta di Indonesia. Pekerjaan saya sekarang ini, saya lebih memberanikan diri menyebutnya saya adalah konten kreator khusus ikan cupang. Sebelum menjadi konten kreator itu, profesi saya sebelumnya itu saya adalah pedagang kelontong awalnya. Pedagang kelontong kayak beras, rokok, terus apalah kebutuhan hidup lah. Setelah itu baru kita merasa jenuh lah ya. Terus bekerja dalam satu perusahaan restoran ternama lah untuk di Indonesia ya. Restoran Itali lah dibilang ya. Selama 10 tahun ya. Di situ juga saya sempat menjadi salah satu di level manajemennya ya. Udah tingkatan level manajemen. Terus selama 10 tahun bekerja, saya juga merasa jenuh karena tidak ada perkembangan dalam hidup saya ya. Tidak ada perkembangan dalam hidup saya. Nah terus saya langsung beralih profesi ke percetakan. Dari percetakan selama kurun waktu 3 tahun lah selama percetakan itu. Tapi juga saya mengalami kejenuhan karena tidak ada peningkatan juga pada hidup saya gitu. Nah terus terakhir sebelum saya menjadi content creator, saya tuh menjadi fotografer di salah satu majalah model di Indonesia terkenal lah ya, namanya tuh majalah model Indonesia. Kebetulan saya menjadi fotografer tunggal ya di majalah itu ya, selama 2 tahun. Tapi lama-kelamaan juga seperti itu, ada titik jenuh yang belum sempat bisa untuk hidup dengan 6 orang anak gitu. Dan juga dengan posisi kebimbangan antara mau kerja atau bagaimana, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi content creator di ikan cupang ya. Kenapa saya di ikan cupang? Karena saat itu kebetulan modal belum ada buat usaha apa, buat bekerja apa, atau buat apalah. Terus jadi yang saya kerjakan itu secara kebetulan saya itu mahir lah dalam bermain ikan cupang ya. Dalam bermain cupang, jadi ya udah saya memutuskan tekad bulat. Waktu itu juga sempat izin sama istri sama ibu saya mau bikin video dalam YouTube dengan konten khusus ikan cupang. Ya kalau pertama kali saya bikin YouTube itu saya masih menggunakan HP ya. HP murah lah, HP murah itu pun boleh kredit gitu ya. Itu saya tuh yang nge-shoot itu istri saya sendiri gitu. Jadi istri saya, karena saya udah komitmen sama istri saya, mau sukses nggak, mau jadi orang sukses nggak, yuk bantu saya yuk nge-YouTube gitu kan. Istri saya mau gitu, walaupun dulu belum ada penghasilan di YouTube gitu. Nah terus kita nge-shoot mana-mana, kita misalnya ke pasar tuh pakai HP, istri saya yang nge-shoot gitu kan. Istri saya nge-shoot, di rumah pun istri saya nge-shoot gitu kan. Di nyari kutu air, nyari makanan ikan cupang, belanja makanan, belanja apa itu istri saya nge-shoot gitu kan. Nah itu di sekitar tahun masih tahun 2015-2016 gitu ya.
Nah, ketika kita sudah sudah maju di YouTube-nya mah ya saya beli kamera gitu kan. Terus biar istri ini bisa jaga anak saya di rumah gitu, jadi jaga anak. Nah, untuk menjadi kreator di YouTube itu sebenarnya udah dari 2010 saya udah punya channel YouTube. Cuman isinya itu bukan ikan cupang, isinya itu hanya dokumentasi aja, dokumentasi anak saya dari kecil sampai gede gitu. Nah, ketika saya tahu gitu, ketika saya tahu waktu itu kan hidup saya di 2013, 14, 15 itu kan saya hidup dalam pengangguran gitu. Pengangguran. Sedangkan saat itu anak saya itu sudah 5, sudah 4 ya, sudah 4 anak saya waktu itu, udah 4. Tapi hidup dalam nganggur. Jadi saya dengar kabar dari dari teman juga gitu bahwa YouTube ini bisa menghasilkan, tapi saya nggak percaya kan, saya nggak percaya. Nah, ketika masa-masa dalam kesulitan itu, tengah malam pernah saya ketik di googling, saya pernah ngetik cara mendapatkan uang gitu. Tujuannya itu sebenarnya bukan buat cara mendapatkan uang, tapi tujuannya itu siapa tahu ada pinjaman online kayak gitu ya kan. Saya googling di Google, saya ketik cara mendapatkan uang. Nah, itu keluarnya kan YouTube tuh, cara mendapatkan uang dari YouTube keluarnya seperti itu. Nah, ketika saya pelajari, ternyata kan dari YouTube ini bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ saya mulai berpikir, karena saya udah nggak punya modal, udah nggak punya apa gitu ya, buat usaha atau apa ya, saya terjun ke dunia YouTube. Nah, karena saya bisa ngebreed ikan cupang, bisa ngerawat ikan cupang, akhirnya saya putuskan untuk bermain YouTube di tahun 2016 itu, khusus ikan cupang. Jadi konten-konten saya yang lama itu saya hapus semua, saya ulang lagi buat video itu tentang ikan cupang itu di sekitar tahun 2016 gitu. Dari situ saya mulai membuat, saya beli ikan cupang, saya masukin YouTube, saya breed, saya masukin YouTube, anak udah besar sampai anak sudah dewasa, dalam satu soliter saya masukin YouTube seperti itu. Nah, waktu itu saya fokus di YouTube aja gitu, fokus di YouTube. Tapi saya juga tetap fokusin di ikan, karena waktu itu rumah saya itu di bawah ya, masih ikut rumah adek di bawah, bukan di sini. Jadi itu ada space ngeblong ke belakang, itu atas. Akhirnya saya beli ikan cupang itu dengan menjual anting istri saya gitu ya. Menjual anting istri saya karena nggak ada duit lagi, menjual anting saya kalau nggak salah itu harganya dijual tuh 400.000 kalau nggak salah, setengah gram lah ya. Nah, terus dijual, terus 300.000-nya saya pinta buat beli ikan cupang. Saya masih ingat itu belinya di Cepu, Jawa Tengah ya. Saya beli ikan cupang itu plakat yang saya beli waktu itu Master Gas ya, warna biru kuning. Nah, saya breed lama-lama kok jadi banyak nih, jadi banyak. Saat itu yang beli ya masih anak kecil, masih 3 ribuan. Nah, itu istri saya juga ngomong beli indukannya mahal 300.000, tapi anaknya dijual cuma 3.000. Nah, dari situ saya mulai berpikir gimana biar ikan cupang saya ini dikenal sama orang banyak. Akhirnya yang saya bilang saya buat YouTube. Akhirnya saya masukin YouTube saya, ikan-ikan saya di YouTube. Saya masukin nomor WA saya, ternyata banyak yang beli. Ada yang beli itu harganya itu terserah saya gitu. Iya, padahal kalau di sini cuma dapat 3.000, ketika saya ngomong asal-asalan 400.000 orang mau gitu. Dari Aceh, Medan, yang saya masih ingat itu dari Berau, Kalimantan, Irian Jaya itu beli ikan dengan harga 1.400.000. Dari situ saya mulai ada penghasilan dari ikan, gitu, dari ikan. Nah, terus di YouTube-nya ini karena saya rajin ngupload, lama-kelamaan tanpa saya tahu
itu ada saya bilang itu YouTube-nya subscribernya udah 5.000 gitu, udah 5.000. Saya kaget, padahal terakhir saya tinggal itu cuma 500. Tapi karena saya fokus di nge-breed itu, tapi tetap bikin konten di YouTube gitu. Selang berapa lama, nah dia saya bilang YouTube-nya udah 5.000. Pas saya lihat ya benar. Nah dari situ saya mulai semangat, apalagi ketika datang pin dari Google ya, dari Filipina kalau nggak salah itu dapat pin dari Filipina. Saya semakin semangat. Nah dari situ saya dapat uang dari penjualan itu. Saya beli ikan mewah lagi. Nah saat itu juga ini kalau kalian tahu ya, ini ada seseorang dalam hidup saya ada seseorang dalam hidup saya yang mengamati YouTube saya gitu, dia datang ke rumah, dia ingin membuat derajat saya naik gitu. Iya, karena dia tahu saya seperti apa. Dia akhirnya membelikan ikan cupang Thailand sebanyak 225 ekor, 220 sampai 225 saya agak lupa. Itu totalnya itu 100 juta. Jadi orang itu tujuannya cuma ingin menaikkan derajat saya, karena dia tahu konten-konten YouTube saya gitu kan. Nah ketika saya beli itu, saya masukin YouTube itu subscriber saya meningkat cepat. Nah dari situ akhirnya saya dikenal lah, ikannya bagus-bagus gitu. Padahal itu adalah ikan-ikan dari Thailand gitu semuanya gitu. 10 ekor saya breed, saya ternak, selebihnya itu saya jual gitu. Nah dengan keuntungan dibagi sama orang yang pertama ngasih saya modal itu. Nah dari situ mulailah saya ada penghasilan dari YouTube gitu. Ketika timbul 20.000 subscriber, 20.000 itu teman-teman lama saya bilang hebat, katanya subscriber udah mencapai 20.000. Itu zaman dulu di ikan cupang itu udah 20.000 itu udah salah satu yang hebat gitu. Nah dari situ lama-lama kedengar-dengar kuping-kuping ya, akhirnya ya sampai sekarang ini dipanggil lah untuk pasar ya, breeder, seller, sampai detik ini masih dipanggil gitu. Jadi banyak seller-seller di Indonesia ini ingin live bareng karena mereka live di Instagram yang nonton paling cuma 6, 10 gitu. Nah dia melihat saya sekali live aja di Instagram waktu itu hingga 300 gitu. Padahal itu live Instagram cuma tanya jawab doang, tapi yang nonton sampai 300. Nah sejak saat itu saya punya teman di daerah Depok sana, alangkah bagusnya itu viewer segitu pasti yang berhubungan dengan cupang. Nah coba Bang Diwai menjual ikan cupang secara live di Instagram gitu. Nah saya mulailah live Instagram menjual ikan cupangan dengan live karena penontonnya begitu banyak, jadi banyak juga ikannya yang laku terjual. Nah sejak saat itu banyak seller-seller yang ingin mengajak live berbareng sama saya. Dan yang menentukan harga sendiri teman-teman saya sendiri gitu. Maksudnya bukan teman ya, teman seller gitu, seller di Indonesia gitu. Jadi Bang, gue mau mau live bareng sama lo, gue bayar deh sejam segini. Nah, dari harga itu sampai detik ini berapa tahun itu harganya ya itu aja gitu. Jadi waktu itu live dari cuma dari jam 8 malam sampai jam 12 malam dulu gitu. Jadi live berbayar sama orang gitu ya. Nah kalau sekarang ini berhubung banyak sekali seller-seller mau live bareng sama saya, itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 pagi. Ini merupakan suatu rezeki baru buat saya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, cukup nggak dengan uang jajan sih seperti segini gitu selama 15 jam gitu kan. Saya hidup dengan YouTube dan live Instagram gitu. Instagram berbayar, bukan saya yang menjual ikan gitu kan. Nah terus ketika tahun 2019 itu terjadilah musibah tuh. Semua akun Instagram di-banned semuanya, hilang begitu aja. Yang ada di pikiran saya kan makan dari situ. Akhirnya saya mulai nge-breed ikan cupang lagi.
gitu. Pas ngikutin ikan cupang lagi, ikan cupang banyak lagi, akhirnya saya bikin Instagram baru lagi dari nol lagi gitu, yang lamanya udah hilang entah mana gitu ya. Bikin, dan yang kedua bikin ini cepet banget berkembangnya sampai detik ini nih, yang dipakai sampai sekarang. Dari sini kawan-kawan bisa lah di se-Indonesia itu bisa meraih rezeki dari live Instagram bersama saya. Nah kalau live di Instagram itu per jamnya 100.000. Ya banyak yang datang ke rumah ya, banyak yang datang ke rumah itu ingin belajar sama saya gitu. Jadi orang menganggapnya orang menganggapnya saya udah sukses gitu. Ya menganggapnya gitu kan. Jadi pengen belajar itu bagaimana bisa begitu gitu kan. Banyak lah kalau itu. Ya saya cuma mengajarkan ke mereka. Ya pertama ya kalau lagi fokus sama salah satu kerjaan, ya udah fokus aja di situ. Kalau otak-otak kalian itu masih belum bisa bercabang, ya udah fokus aja sama titik itu. Yang dibilang kita bersabar dengan kerjaan kita, jangan putus asa gitu ya. Apa yang dibilang sekarang dibilangnya ikhtiar gitu ya. Ikhtiar, kita bersabar, kita rajin, fokus sama apa yang kita lagi kerjakan sekarang ini. Seperti itu, saya selalu menjawab seperti itu. Dan intinya saya selalu bilang sama teman-teman, sayang sama orang tua, sama keluarga, sama teman, dan juga sama teman-teman kita yang di luar sana yang kita nggak kenal, yang hidup dalam kesulitan gitu ya. Jadi saya selalu mengajarkan ke teman-teman seperti itu. Walaupun teman-teman punya rezeki sedikit, ya sedikit itu dibagi dua, sedikit lagi buat teman-teman kita yang nggak mampu gitu. Saya selalu mengajarkan seperti itu kepada teman-teman, karena saya juga diajarkan seperti itu sama orang tua saya. Ya bagi saya sukses itu dimana kita ingin, di situ kita bisa. Itu sukses menurut saya. Apa artinya? Ya ketika kita hari ini kepengen bakso, hari itu juga ada bakso di depan kita, itu namanya sukses ya. Jadi itu definisi sukses menurut saya. Kalau menurut orang banyak, sukses adalah mempunyai harta banyak, memulai materi banyak, itu saya tidak mendefinisikan seperti itu. Jadi buat kalian yang merasa ingin sesuatu tiba-tiba ada di depan mata, itulah sukses buat kalian gitu ya. Nah jangan lupa ditonton channel YouTube-nya Pandu Nirwana, jangan lupa di subscribe dan di share, jangan lupa ya, pokoknya ditonton terus, oke?